Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang datang dari Lombok, dari Makassar, Jakarta, dan dari semua kota. Masya Allah, tabarakallah. Perkenalkan, nama saya Ihsan Septiadi. Biasa di sini disebut dengan Uis ya, Ustaz Ihsan Septiadi. Alhamdulillah malam hari ini di acara Hijrah bersama UAS, Ustaz Abdul Somad gitu ya. Tentunya yang saya murid beliau dan yang nama juga kita adalah pemain pengganti tidak lebih baik daripada yang digantikan. Tentunya kita berharap Ustaz Abdul Somad nanti besok pekan depan bisa membersamai kita lagi. Baiklah Bang Kakek Bunda sekalian, sehat semua ya. Saya doakan yang malam hari ini hadir semoga diberikan kesehatan selalu, yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang punya hutang Allah jadikan hutangnya lunas dengan cara-cara Allah, yang sedang punya kesusahan Allah mudahkan dengan cara-cara Allah. Kemudian yang sedang berharap jodoh, ada yang jomblo nggak di sini nih? Yang sedang berharap jodoh, semoga Allah datangkan jodohnya, jodoh terbaik, hafiz hafizoh, soleh soleha, nggak apa-apa ganteng, nggak apa-apa cantik, yang penting dia soleh atau soleha. Kemudian juga yang sedang berharap untuk ke Baitullah, semoga Allah panggil ke Baitullah, Allah berangkatkan ke Baitullah dengan cara-caranya Allah. Dan apapun hajat antum, apapun doa antum, apapun segala keinginan antum yang selama itu adalah keinginan yang mendekatkan antum kepada Allah, hajat yang mendekatkan antum kepada Allah, semoga Allah ijabah. Ya, saya Ihsan Septiadi malam hari ini menyampaikan sebuah salam. Salam cinta, at-tahiyah al-mahabbah, salam kasih sayang, salam yang penuh dengan rahmat, salam yang penuh dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Abang kakak, ayah bunda sekalian yang Allah rahmati, di malam hari ini kita tidak lupa untuk mengucap hamdalah, syukur kita kepada Allah SWT yang masih mengizinkan kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Masih KTP kita belum berubah, KTP-nya masih muslim. Di hati kita semoga Allah jadikan terus tertanam keimanan sampai akhir hayat. Dan tidak lupa kepada Nabi Yuna Muhammad SAW, beliau yang berjuang, ya, yang berjuang bersama para sahabatnya, berjuang dalam keadaan susah, perut lapar, tapi tidak pernah untuk putus asa dalam perjuangan keimanan ini. Maka selayaknya lah kita selalu sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi bana wa habibana Muhammad SAW. Begitu juga wa ala alihi, wa ala ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, kepada semua keluarganya, sahabatnya beliau, dan juga orang yang mengikuti beliau sampai akhir hayat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau alaihi wassalam. Amin Allahumma amin. Abang kakak ya bunda sekalian Allah rahmati. Siapa di sini yang sudah punya rumah sendiri tentunya? Punya ya, pada punya rumah ya. Saya doakan yang belum punya rumah, semoga juga Allah izinkan untuk segera punya rumah. Ya, tentunya dibeli dengan cash ya, jangan berhutang ya. Dibeli dengan cash, tidak pakai KPR. Nah, saya tidak sendiri di sini, saya dibersamai oleh anak saya, ini Muhammad Fatih Gani Al-Fawaz. Halo, Assalamualaikum. Jadi kenapa Abang Fawaz, kami memang biasa Abang Fawaz, kenapa Abang Fawaz ada bersama saya, mau belajar, mau jadi ustadz. Abang Fawaz mau jadi ustadz ya? Mau bangun apa sayang? Nyaring suaranya. Masjid. Abang mau bangun? Masjid. Mau bangun masjid, sama bangun apa lagi? Pondok. Bangun pondok. Mau punya santri kayak Ustaz Abdul Somad. Jadi katanya mau belajar malam hari ini bersama ayah. Mau ngelihat bagaimana ayah ceramah. Abang Fawaz mau jadi ustadz, mau bangun pondok. Mohon doanya ya Bang Kakak Ibu sekalian ya. Mohon doanya. Semoga yang belum punya anak, belum punya keturunan, Allah juga berikan keturunan yang soleh solehah. Kemudian yang belum menikah, Allah kasih jodoh yang terbaik gitu ya. Dan yang punya anak, Allah juga anaknya anak yang soleh solehah, alim alimah, ad-da'iyah. Baiklah Bang Kakak Ibu saya Allah rahmati, saya izin share screen ya, share screen. Bang Alvin udah mulai masuk ya screen saya? Sudah Ustadz, sudah masuk. Masuk, baiklah.
Abang kakak ayah bunda sekalian, saya akan memperkenalkan kepada abang kakak ayah bunda sekalian, di malam hari ini kita akan membahas yaitu 7 fungsi rumah, 7 fungsi rumah menurut siapa? Menurut Al-Quran, menurut Islam, ya, menurut Islam. Nah, inilah tema kajian kita di hari ini. Karena yang sudah punya rumah atau yang sedang berjuang untuk punya rumah, kenapa kita mesti mengerti 7 fungsi rumah menurut Islam? Agar rumah menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan, rumah yang tidak didiami, tidak ditempati oleh syaitan, ya, yaitu rumah yang penuh dengan kemuliaan. Maka rumah yang kita harap adalah rumah yang baiti jannati, atau rumah yang apa? Home, sweet home, ya. Rumah yang penuh dengan kedamaian, rumah yang sangat homey banget. Tahu homey? Homey itu yang ketika datang itu memang jadi tempat pelipur lara, menjadi tempat kita healing. Jadi healingnya nggak perlu jauh-jauh, cukup datang ke rumah, melihat bagaimana anak-anak. Abang Paus boleh hidup samping ayah. Lumayan berat juga soalnya. Nah, sini sayang, biar masuk di frame. Nah, jadi rumah yang seperti apa yang kita harapkan? Rumah tempat di mana anak-anak yang lahir di dalamnya menjadi anak-anak yang penuh dengan kemuliaan, anak-anak yang hafal Quran 30 juz. Pasangan yang di dalam rumah itu menjadi pasangan yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu kemudian semua yang hadir, tamu yang datang membawa penuh dengan keberkahan. Begitu loh ya. Benar nggak? Kira-kira itu bukan rumah yang kita harapkan. Rumah yang kalaupun terjadi cekcok, tapi tidak lama begitu, ya. Atau bahkan mungkin rumah yang tidak pernah ada cekcok di dalamnya. Pernah nggak kita berharap punya rumah seperti itu, ya? Rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Coba saya mau tahu, siapa di sini yang pernah yang punya bayangan gitu loh. Jadi rumah itu adalah tempat paling nyaman untuk healing, tempat paling nyaman untuk pelipur lara, gitu. Kebayang? Nah, maka malam hari ini kita hadirkan kajiannya. Agar apa? Agar rumah yang kita tempati, abang kakak ibu bunda sekalian, menjadi rumah idaman. Rumah yang bukan hanya kita inginkan, tapi juga rumah yang Allah inginkan, gitu, ya. Yang Rasulullah inginkan, begitu. Baiklah, yang pertama kita langsung saja fungsi. Oke, sebelum saya masuk ke fungsi rumah, ini kita baca dulu surah keempat, ayat pertama. Surah keempat itu surah apa? Surah An-Nisa. Ayat yang pertama. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Ada yang mau bacain saya nggak? Surah An-Nisa ayat pertama. Coba. Ada yang lagi pegang Quran? Saya ada Quran di sini. Atau ada yang mau share di di kolom komentar? Atau saya buka satu device lagi agar saya bisa baca komentarnya abang kakak ya sekalian. Oke. Bang Alvin, ada yang bisa bantu bacain teman-teman yang di sini biar jadi interaksinya 2 arah begitu? Oke, kita tanyain langsung saja ke jamaah Ustadz ya. Oke, coba. Ada yang raise hand, silakan. Kalau mau bacakan, angkat tangan. 4 ayat ke yang pertama. Oke, Mas Rudi. Oke, boleh. Di open dulu mic-nya. Betul. Biar ada interaksi. Oke, silakan Mas Rudi. Itu Anda boleh Ustaz, Anda boleh. Silakan siapa yang udah raise hand? Di itu dan di open mic-nya dan. Atau belum di open mic? Kok di mic saya enggak ada sih? Atau boleh juga nanti di-share di kolom komentar ya. Oh, enggak masuk Mas Rudi ini. Oh, enggak masuk. Boleh. Oke. Boleh. Silakan bacakan surah keempat ayat pertama. Mohon dikoreksi nanti kalau salah.
Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya? Sadaqallahul azim. Artinya? Oh, saya ininya belum buka yang artinya. Oh, justru yang kita bahas itu nanti di artinya. Iya, sebentar. Ini saya lagi buka dulu. Oke. Nah, ini biar kita ada interaksi dua arah ya. Bisa. Atau boleh ada yang mau nge-share nggak di kolom komentar? Ini udah ketemu. Oke, silakan Bu. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman. Ini layar saya masih nampak nggak di sana? Putus Ustadz, konekin lagi Ustadz. Oh, putus ya. Bentar. Saya share screen. Nah, jadi abang kakak ibu sekalian, setelah kita mendengar tadi, setelah kita mendengar apa yang dibacakan oleh ibu, maka ada 7 poin. Mulai masuk kan? Ada 7 poin. Rumah itu fungsinya seperti untuk apa? Dalilnya tadi di surah keempat ayat pertama. Yang pertama, rumah sebagai al-musolla. Nah, ini adalah fungsi rumah yang pertama. Apa itu? Pertama, al-musolla. Rumah sebagai tempat kita untuk al-musolla itu apa? Musolla, kira-kira kalau ada antum mendengar kalimat al-musolla, kira-kira kebayangnya apa tuh? Untuk tempat sujud. Apa lagi? Ada kalimat al-musolla untuk sholat, kemudian untuk ibadah. Nah, untuk ibadah, kemudian untuk apa lagi? Baca Quran, ya ibadah banyak ya. Baca Quran di dalamnya atau diperdengarkan Al-Quran. Nah, gitu. Jadi yang pertama adalah rumah sebagai al-musolla, yaitu tempat di mana kita memperbanyak sholat bersama keluarga kita bangunkan istri, kita bangunkan anak-anak, kita bangunkan ayah bunda kita. Untuk apa? Untuk sholat malam hari, untuk sholat tahajud, sholat hajat, untuk sholat duha, sholat sunnah rawat, sholat sunnah ya, itu di rumah. Gitu. Bahkan dikatakan saya membaca literasi itu, kalau sholat sunnah adalah sholat yang disukai kalau dilakukan di rumah. Maka bagi mereka yang rumahnya dipakai untuk sholat, insya Allah rumah itu jadi rumah yang tentram, adem, rumah yang membahagiakan, rumah yang menenangkan, begitu. Rumah yang jauh dari kejelekan, dari keburukan. Kami baru saja kejadian paginya, barusan sebelum saya ke sini, yaitu tadi di rumah, alhamdulillah ya, tadi sempat kami sholat sunnah di rumah. Kemudian istri juga tadi baru baca al-maksurat sore hari.
kita ibadah gitu ya di sore hari itu al-maksurat, lalu sholat sunnah di rumah juga. Nah, saya baca tuh Bismillahirrahmanirrahim itu al-maksurat juga. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa samil alim. Kemudian inni tubtu ilaika wa inni ana minal wa inni minal muslimin, begitu ya. Mohon maaf, taubat sama Allah. Apa yang terjadi abang kakak? Biasa itu pintu belakang untuk mengarah ke dapur itu di rumah saya itu tertutup. Qadarullah tadi kami makan malam sebelum saya ke sini, pintu itu terbuka, terhalang oleh adanya keset kaki gitu. Biasa langsung ketutup aja. Dan yang terjadi adalah istri saya itu lupa matikan kompor. Di atasnya itu masih ada wajan penggorengan gitu, kita habis goreng tempe. Jadi minyaknya jadi panas, ditutup lagi. Tahu kan, minyak panas terus ada penutupnya gitu. Akhirnya dia keluar api. Nampak merah banget gitu. Wah, langsung sempat kayak kaget juga, dalam kondisi yang agak sedikit panik gitu ya, walaupun sebenarnya nggak boleh panik ya. Atau tadi dalam kondisi yang tidak irasional, istri ngambil air dan saya biarkan begitu, dan itu disiramin tuh ke api yang sedang menyala di atas kompor gitu ya, atau di atas panci kuali gitu, disiram air, ternyata makin membubung, apinya naik, gitu. Nah, dalam kondisi begitu istri saya bilang jangan panik. Ya, gimana nggak panik, orang apinya naik tinggi banget gitu kan. Qadarullah ya cuman hitam aja, tapi api masih menyala tuh di atas kompor. Akhirnya kita ambil, beranikan diri, istri itu, saya masih dalam kondisi yang megangin anak nih, abang Fawas gitu ya. Kemudian istri ambil itu, disimpan di tempat air, dikasih air makin meledak lagi. Baru saya sadar, oh nggak boleh kasih air. Yang boleh itu adalah dikasih handuk basah. Nah, baru tadi itu. Lalu istri saya bilang begini, sayang, biasanya itu kita selalu nutup pintu dapur gitu. Kalau kita tutup pintu dapur, kebayang nggak kalau kita nggak akan sadar kalau ada api. Tapi nggak tahu tadi qadarullah kok terbuka, kata istri saya. Ingat-ingat lagi, jangan-jangan inilah penjagaan di mana tadi kita habis ibadah, habis sholat sunnah, sholat taubat, minta ampun sama Allah, kemudian kita baca al-maksurat. Nah, ternyata Allah jaga dengan cara apa? Allah membiarkan pintu itu terbuka agar terlihat api oleh kita. Nah, begitu abang kakak. Jadi ketika rumah ini dipakai untuk beribadah, ketika ibadah-ibadah sunnah itu dijaga di rumah, maka insya Allah Allah pun menjaga kita, begitu loh. Kan kejadian banget nih, saya barusan banget masih agak lemes kaki gitu, habis ngeliat api membumbung tinggi di dapur gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi tadi itu Allah gitu lah ya, agak shock gitu ngeliat api. Nah, maka rumah ini kalau nggak dijaga dengan ibadah, maka dikabarkan bahkan akan dimasuki oleh setan gitu ya, dimasuki oleh setan. Nih, saya lagi buka hadisnya. Bagus, ada satu hadis di sini yang katanya sampai bilang begini, janganlah janganlah sampai rumahmu itu didatangi oleh setan, maka jagalah rumah itu dari setan dengan cara membaca surah Al-Baqarah au fima makna. Nah, poin dari hadisnya seperti itu. Walaupun bunyi hadisnya nggak seperti tadi, tapi poin dari hadisnya adalah kalau kita mau rumah kita dijauhi dari setan, maka bacakan Al-Quran. Nah, maka di rumah juga bacakan Al-Quran. Maka nanti tuh tadi kenapa ada kita bikin sebuah program namanya Semua Bisa Punya Rumah Quran. Kita juga punya buku Semua Bisa Punya Rumah Quran. Kita punya kajiannya setiap Ahad malam Senin, begitu ya. Kenapa? Karena kita pengen di rumah itu dijaga dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Yang membaca anak-anak kita, istri kita. Nah, itu al-musolla, begitu abang kakak bunda sekalian. Ya, yang pertama adalah al-musolla, di mana rumah itu disibukkan dengan ibadah-ibadah. Gitu. Sebagaimana layaknya al-musolla. Musolla itu kan sibuk dengan ibadah-ibadah. Yang kedua, rumah sebagai al-madrasah. Apa arti al-madrasah? Al-madrasah, ya. Apa artinya? Sekolah, ya. Jadi, kalau yang pertama tadi, rumah sebagai tempat kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah, sholat, al-musolla, tempat sholat, begitu ya. Nah, al-musolla. Maka yang kedua, setelah kita mendidik diri kita, anak-anak kita, untuk dia tetap beribadah, maka memang rumah adalah al-madrasah.
dan tidak berlebihan ketika disampaikan. Al-um, ibu, al-um, madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Nah, di mana tuh tempatnya? Kalau ibu adalah sekolah pertama, maka tempatnya di mana? Tempatnya di rumah. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, seorang ibu peduli dengan tumbuh kembang, bukan hanya tumbuh kembang fisiknya, tapi tumbuh kembang keilmuannya, tumbuh kembang keimanannya. Ajaran anak baca Al-Fatihah. Sekolahnya di mana tuh? Sekolahnya di rumah. Abang Pos bisa bantu baca Al-Fatihah nggak untuk semua yang hadir di sini? Boleh? Mau? Nggak mau? Nggak mau. Nggak apa-apa. Nah, jadi duduk bareng bersama anak tuh. Tiap kapan, kalau kami bikinnya programnya MIM. Atau dia sore sih, biasa Abang Faus tuh belajarnya sore dari jam 4 sampai jam 5. Nanti kalau masih ada waktu, kita ambil jam 6 sampai jam 7. Ada programnya MIM. MIM itu apa? Maghrib, Isya mengaji. Anak-anak tuh ngaji sama ayahnya, ngaji sama ibunya. Paling pertama banget yang kita ajarkan adalah bagaimana anak-anak ini di sekolah rumah kita, gitu ya, belajar Al-Fatihah. Karena saya suka sampaikan, kalaulah kita tidak bisa menjadi anak kita hafal 30 juz, setidaknya ajarkan anak kita Al-Fatihah. Al-Fatihahnya ayah dan bundanya langsung yang ngajarin, bukan orang lain. Kenapa? Karena minimal ketika nanti anak-anak ini udah mulai sholat, dia akan membaca minimal 17 kali dalam sehari. Dan itu semua yang dapat pahalanya siapa? Yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Ayahnya. Maka teranglah kuburan ayahnya. Yang ngajarin bundanya. Maka teranglah kuburan bundanya. Yang ngajarin dua-duanya ayah dan bundanya. Maka teranglah kuburan keduanya. Dan terus mengalir amal jariyah untuk kedua orang tua yang peduli, yang menjadikan rumahnya sebagai sekolah bagi sang anak untuk mengenal Tuhannya, bagi sang anak untuk mengenal Qur'annya, bagi sang anak untuk mengenal Rasulnya, bagi sang anak untuk mengenal syariatnya, bagi sang anak untuk mengenal agamanya. Di mana sekolahnya? Di rumah. Sampai sini bisa dipahami ya? Berkah nggak kira-kira tuh? Kalau dibacakan Quran, diibadahi untuk sholat, kemudian dia bikin program-program mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, kepada syariat. Rumah menjadi tempat pembelajaran yang paling pertama untuk sang anak. Keteladannya dari siapa? Keteladan dari sang bapak. Karena kalau ibunya adalah sekolah pertama bagi sang anak, maka bapak, sebagai apa bapaknya di rumah? Bapaknya sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah harus memutuskan apa visi, apa misi, apa program, meng-ACC, membuat, ya, mengkreat sebuah program kemaslahatan untuk keluarganya. Bukan cuma memberi nafkah, tapi juga memastikan sampai jannah. Ayah, maka kembalilah wahai ayah. Jangan dengan kalimat sibuk untuk mencari rezeki demi anak, tapi tak punya waktu untuk anak. Kita pergi saat anak masih tidur, kita datang anak udah tidur kembali. Wahai ayah, mari lihat, berikan waktumu. Kalaupun ada ayah lagi di rumah hari Minggu, sibuk juga dengan handphonenya. Hayo ayah, di mana tanggung jawab sebagai kepala sekolah kalau seperti itu? Maka ayah menjadikan visi misinya ke rumah adalah al-junnah. Masuk ke poin nomor 3. Al-junnah. Apa itu al-junnah? Benteng. Ayah hadir membangun benteng keluarganya, membentengi keluarganya dengan ketauhidan. Ayah menjadi sosoknya Nabi Ibrahim yang ketika mendatangi Ismail, Ibrahim ini anaknya, kata ayahnya, kata sang Ibrahim, lihat kalimatnya, inni ra'aitu fil manami anni azbahuka, sesungguhnya aku melihat dirimu ketika dalam mimpiku, aku menyembelihmu wahai Ismail, fanzur maza tara, maka
Silakan, aku mau lihat apa pendapatmu tentang hal ini, wahai Ismail, wahai anakku, wahai buah hatiku. Apa lihat ketika seorang anak yang sudah dibentengi dengan ketauhidan, sudah mengenal Tuhannya, sudah belajar dari ayahnya tentang keteladanan ketauhidan. Lihat sang anak yang disirami dengan ketauhidan, sang anak yang dibentengi dengan benteng keimanan, benteng keislaman, benteng akidah oleh sang ayah, oleh sang ibu. Jawabannya apa? Ya abatif al-matu'mar. Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Kalau Tuhanmu memerintahkan dirimu, ya ayahku, untuk menyembelihku, maka ini badanku, ini tubuhku, ambil, silakan sembelih, nggak apa-apa. Satajiduni insyaallah minas sabir. Engkau akan dapatkan aku orang yang sangat sabar. Engkau dapatkan aku orang yang sangat taat atas perintah Tuhanku dan sabar di atas jalan ketaatan itu. Bahkan di saat engkau harus menggorok lidahku, leherku. Bahkan di saat aku harus memberikan nyawaku, kata Ismail. Lihat, seorang anak yang sudah dibentengi dengan iman ketauhidan, dibentengi dengan keislaman, dibentengi dengan syariat. Dan siapa yang menetapkan, yang menjadikan fondasi ketauhidan di dalam rumah itu? Ya sang ayah. Maka yang ketiga, rumah sebagai al-junnah, rumah sebagai benteng-benteng pertahanan terakhir. Bertanggung jawablah wahai ibu, wahai ayah, tentang keimanan masa depan, keimanan anakmu. Maka ditanyakan seorang nabi akan meninggal dunia, ditanya, mata buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah wahai anakku setelah aku meninggal dunia? Apa yang akan terjadi denganmu wahai anakku ketika ayah tak lagi di sini? Masih kau akan berquran? Masih kau akan menghafalkan Quran? Masih kau akan sholat? Jangan sampai saat ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, anaknya tak sholat. Maka saya sampaikan ke anak saya, Abang Fawas. Istri saya juga sampaikan. Bunda ngomong apa sayang? Bunda bilang, abang kalau abang tak sholat, sedangkan bunda aja masih hidup, gimana bunda bilang? Maka bunda akan sedih banget, betul? Lalu sekarang abang sholat gak ke masjid? Abang sholat. Kalau dengar azan harus langsung ke masjid gak? Langsung sholat. Abang bisa baca Al-Fatihah waktu sholat? Bisa kan? Coba baca. Auzubillah. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih ya abang. Nah, benteng ketauhidan, ajarkan anak ini mana yang boleh, mana yang tak boleh. Siapa yang ngajarin? Siapa yang bikin kurikulum? Siapa yang melaksanakan itu semua? Ayah dan bunda. Maka surah kedua dalam benteng ini ada nanti ayatnya. Surah kedua ayat ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ayah, kalau mau punya anak soleh, maka ayah jadi contoh kesolehan itu. Bunda, kalau pengen punya anak yang rajin ke masjid, maka bunda menjadi orang yang mensupport anak ini datang ke masjid. Belikan dia jubah, belikan dia baju yang terbaik. Ketika ayah tidak ada, bunda yang mengawasi, sayang, ke masjid ya, dicari sama Tuhanmu. Begitu. Ayah dan bunda bekerja sama dalam mendidik keimanan, bukan cuma bekerja sama hanya untuk mencari nafkah. Karena kalau kita cuma mikirin nafkah, belum tentu sampai ke jannah. Yang kita pikir adalah nafkah dan jannah. Bahwa kita pikiran jannahnya, nafkahnya hadir. Kalau di dunia saja kita berkumpul, kita senang, tidakkah lebih senang lagi kalau kita bisa berkumpul di surga bersama Rasulullah SAW dan masuk surga tanpa hisab? Ayah bunda yang Allah rahmati, semoga kita dijadikan para orang tua yang soleh,
orang tua yang dicintai Allah, dan kita pun mencintai Allah, dan kita punya keturunan yang soleh, yang mencintai Allah dan Rasulnya juga. Amin. Allahumma amin. Maka yang pertama tadi, rumah sebagai apa? Al-musallah, tempat ibadah. Memperbanyak ibadah, baca maksurat, memperbanyak sholat sunnah, duha, tahajud, lain-lain. Bacakan Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, dengerin Quran. Kami punya namanya speaker Quran. Ambilkan saya di situ nih. Speaker Quran Al-Akram. Nah, ini tempat di mana kita kalau lagi sedang di rumah dan kita lagi sedang mungkin tidak bisa baca Quran gitu ya. Nih, ada speaker Quran Al-Akram kayak begini. Nah, dengerin ya. Nah, speaker Quran dengerin. Nah, itu akan menambah keberkahan dalam rumah. Begitu abang kakak ibu sekalian ya. Kemudian tadi yang kedua adalah rumah sebagai tempat al-madrasah, pembelajaran. Apa yang kita ajarkan? Kita ajarkan ketauhidan agar rumah menjadi al-junnah, yaitu benteng-benteng ketauhidan. Maka tidak boleh ada penyimpangan-penyimpangan yang berasal dari rumah. Bang kakak ibu sekalian, kalau begitu gimana? Maka ayah bundanya wajib belajar. Wajib belajar. Dan setelah belajar, yaitu dia setelah itu apa? Mengajarkan kembali. Sehingga inilah yang akan menjauhkan anak-anak kita dari penyakit-penyakit sosial lainnya. Ya, nggak boleh mencuri, nggak boleh suka sesama jenis. Ini penyimpangan, nah, kayak gitu. Nggak boleh dekat-dekat sama perempuan mainnya, karena nanti ada mahram. Nggak boleh nggak boleh laki-laki pakai lipstik. Nah, itu diajaran dari kecil. Diajar laki-laki nggak boleh pakai jilbab, gitu. Nggak boleh, dari kecil diajarkan. Maka orang tua juga orang tua yang bertanggung jawab dunia akhirat. Yang keempat adalah rumah sebagai al-maskanah. Apa itu al-maskanah? Ketenangan, sakinah. Surah ke-30 ayat 21. Inna wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kemudian rumah itu bukan rumah. Dari ayat-ayat tanda kebesaran Allah adalah kita ini punya pasangan dan dari jenis diri kita sendiri. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan jangan di antara kalian itu mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah itu nanti kalau orang sebutnya sakinah sama sakinah mawaddah wa rahmah, yaitu ketenangan, litaskunu ilaiha gitu ya. Maka rumah yang penuh dengan ketenangan adalah rumah yang ketika kita datang menjadi pelipur lara. Kita tuh rindu dengan rumah karena suasana itu menyenangkan. Rumah itu menyenangkan. Kemudian di rumah itu membahagiakan. Vibes-nya itu bahagia gitu. Datang itu seneng ya, homey kalau kata orang tuh, homey banget ya rumahnya. Nggak semua rumah itu bisa homey. Rumah yang tadi sudah pakai Quran dan lain-lain ini homey banget ya rumahnya gitu. Walaupun mungkin secara interior nggak mahal-mahal gitu. Karena ini bicara bukan di interior, ini bicara tentang ruh dari rumah itu gitu loh. Kemudian tempat healing terbaik. Kemudian rumah itu juga apa? Ya tenang, ketenangan. Jadi rumah itu menenangkan, bukan rumah yang datang-datang tuh panas gitu, bukan. Tenang, homey. Kenapa? Karena rumahnya dipakai untuk taat. Rumahnya menjadi wadah ketaatan. Gitu loh. Kan enak tuh pulang-pulang capek kerja melihat anak lagi ngaji, melihat anak lagi setoran hafalan, melihat istri lagi pakai mukena habis sholat. Kan tenang begitu. Masya Allah, tabarakallah. Yang jomblo, semoga Allah kasih jodoh terbaiknya ya. Kelima, rumah sebagai tempat apa? Al-maulud. Al-maulud. Rumah sebagai al-maulud. Apa itu al-maulud? Al-maulud adalah tempat di mana kita itu mempunyai
keturunan atau memperbanyak keturunan. Sekali lagi, bukan cuma memperbanyak keturunan, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap keturunan. Bukan hanya cuma ngasih nafkah, tapi memastikan sampai jannah. Ya, bukan cuma ngasih nafkah untuk istri dan anak, tapi memastikan sampai jannah. Memperbanyak keturunan berarti, saya bayangin gini. Coba ya, antum punya anak. Misalnya kayak Abang Fawas. Abang Fawas mau bangun apa tadi? Bangun masjid. Abang kakak, kebayang nggak kalau suatu saat Allah izinkan ini anak, ya, bukan hanya anak ini, tapi anak antum semua, anak kita semua, Allah izinkan. Misalnya kita punya 5 anak nih, atau 7 anak nih, 7 bisa ya. Kemudian 7-7-nya Allah jadikan penghafal Quran. Abang mau hafal 30 juz? Hafal Quran 30 juz. Kemudian 7-7-nya jadi ulama. Abang mau jadi ulama? Mau jadi ulama. Mau jadi ustadz? Mau jadi ustadz. Nah, 7-7 ulama, jadi ustadz. Atau jadi orang yang sukses, gitu ya, dan soleh. Mau jadi dokter nggak apa-apa, jadi TNI nggak apa-apa, ya. Mau jadi pengusaha nggak apa-apa, tapi yang soleh. Oke. Kemudian orang yang anak sukses ini, anaknya antum yang sukses itu semuanya, dia bangun masjid. Dia bangun pondok. Lalu masjidnya ramai, pondoknya ramai, ada ribuan jamaah di sana. Kira-kira antum bahagia nggak? Kira-kira nih. Ya, coba jawab. Antum punya anak soleh, solehah, penghafal Quran, bangun masjid. 7 anak, 7-7-nya punya masjid. 7 anak, 7-7-nya punya pesantren, jadi pengusaha sukses. Menjadi matahari bagi dunia, menyinari umat ini. Dengan kehadiran mereka, umat ini tercerahkan, umat ini bahagia, umat ini jauh dari kemiskinan dengan hadirnya anak-anak kita yang telah kita bimbing di rumah yang tadi al-musolla, yang rumah sebagai al-madrasah, rumah sebagai al-junnah benteng, rumah sebagai al-maskanah tempat ketenangan, dan rumah yang penuh dengan ketenangan ini melahirkan anak-anak yang juga penuh dengan ketenangan, penuh dengan kasih sayang, anak-anak yang penuh dengan keberkahan. Kira-kira senang nggak abang kakak punya anak seperti itu? Maka apakah itu anak cukup? Sayanglah kalau anak kita yakin ya, Allah izinkan gitu dengan keyakinan, dengan segala rahmat Allah. Allah jadikan anak kita anak yang penghafal Quran, anak yang bisa punya pondok, punya masjid, anak yang sukses dunia akhirat. Kira-kira kalau kita punya keyakinan seperti itu, masa punya anak cuma 2? Punya anak tidak cukup 2, karena kalau 2 saja membahagiakan, apalagi 7, apalagi 10 gitu loh. Agar 11. Ini bicara tentang antum harus punya ilmunya. Jangan cuma bikin punya anak tapi nggak mau belajar. Tapi kan di sini pada belajar nih. Nah, maka orang-orang soleh harus punya anak banyak. Kenapa? Karena saya yakin, hakul yakin, orang yang soleh dan anak, insya Allah anak menjadi anak yang soleh, maka perbanyak anak. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis yang kami ambil saja poin utamanya, Rasulullah itu akan berbahagia dengan banyaknya umat. Yang seperti apa umatnya? Umat yang kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat yang mengajak kepada kema'rufan, yang mencegah dengan kemungkaran, yang terus beriman kepada Allah. Maka Rasul akan berbangga dengan banyaknya umat yang menyeru kepada agama Allah. Maka abang kakak jadikan keturunan kita keturunan soleh dan solehah. Setidaknya kalau kita tidak bisa menjadi yang soleh dan solehah, kita masukkan dia ke sekolah. Kita didik dia, kita support dia, kita biayai dia. Carikan sekolah terbaik. Jangan cuma bingung dia ranking 1 nggak ranking 1, tapi kita nggak pernah ngecek dia sholat apa tidak, kita nggak pernah ngecek dia baca Quran apa tidak, kita nggak pernah ngecek dia menghafal Quran apa tidak. Sibuknya cuma juara 1 apa nggak juara 1. Kalau juara 1 ayah berikan sepeda baru ya, ayah berikan motor baru ya, tapi nggak pernah mikirin bagaimana dia ngafal Quran, dia sholat, bagaimana kondisi lingkungannya, bagaimana pertemanannya, bagaimana sosial medianya. Pernah nggak ngecek sampai sejauh itu? Apa yang dia buka di sosial medianya, di handphonenya? Maka memperbanyak keturunan dengan catatan orang tuanya yang soleh.
Dan pastikan antum berdoa, ya Allah, jangan matikan anak saya kecuali dalam kondisi dia sedang hafal Quran 30 juz. Ya Allah, kalaupun saya tak bisa menjadikan hafal 30 juz, setidaknya jadikan anak saya hafal 30 juz dengan caramu, ya Allah. Saya akan support dia, dananya, waktunya, tenaganya. Maka masukin anak kita ke pondok pesantren. Jadikan dia penghafal Quran. Doakan dia kalau kita tak bisa menjadi hafal Quran. Masukin ke pondok-pondok, masukin. Cari pondok-pondok terbaik. Ya, tentunya cari pondok-pondok yang terbaik. Begitu ya Bang Kakak ya. Itu yang poin nomor 5. Sekarang poin nomor 6. Rumah, Abang mau pulang? Boleh, ada kunci di bawah. Anak saya yang ngantuk, dia mau pulang katanya. Al-Markaz. Rumah sebagai Al-Markaz. Markas apa? Rumah sebagai al-markas. Markas apa? Markas dalam mempersiapkan keturunan. Mempersiapkan generasi penerus dakwah. Saat kita mati, keluar dari rumah kita 7 anak dan semuanya ad-da'i ilallah dengan semua apapun yang mereka sedang kerjakan. Ada yang pengusaha tapi ad-da'i ilallah, ada yang dokter tapi ad-da'i ilallah, ada TNI yang ad-da'i ilallah, ada polisi yang ad-da'i ilallah. Ada yang dia adalah volunteer yang ad-da'i ilallah, bahkan dia ustadz ad-da'i ilallah, dia ulama ad-da'i ilallah. Apapun profesinya, tetap Quran yang sebagai tujuan utamanya. Maka di mana markasnya? Di rumah. Mempersiapkan keturunan generasi penerus dakwah yang saat kita mati, terus dakwahnya berlanjut. Itu adalah anak-anak kita. Bahagia nggak kira-kira? Ngalir nggak tuh jariyahnya? Pahala untuk kita. Maka nggak cukup punya anak 2 kayaknya ya. Kalau kita yakin anak kita anak yang soleh. Dan percaya Bang Kakak, semua anak itu membawa sifat alamiahnya, bakat untuk menjadi matahari bagi dunia, rembulan bagi kegelapan. Semua anak. Jadi nggak ada anak yang gagal. Kalau ada anak yang gagal, bukan anak yang gagal, tapi orang tua yang gagal dalam mendidik. Orang tua yang gagal dalam memahami. Orang tuanya yang gagal dalam mensupport. Orang tua yang tak pernah mau mendengarkan keluh kesah anak yang hanya peduli tentang dirinya sendiri. Hati-hati. Ketujuh. Rumah sebagai al-marham. Apa itu al-marham? Al-marham adalah tempat silaturahmi. Al-marham adalah tempat liqaan, pertemuan tetangga untuk menceritakan hal-hal yang baik. Itu al-marham, menyambung tali silaturahmi. Itu al-marham. Makanya kita harus senang tuh di rumah kita banyak tamu yang datang. Undang tamu, bikin acara, bikin kajian, undang ustadz di rumah kita. Jadi saling mengenal. Bikinkan rumahnya jadi rumah Quran. Nah, jadi konklusi dari 77 ini sebenarnya karena dia pertama al-musalla, al-madrasah, al-junnah gitu ya, al-maskana, al-maulud, al-markas, al-marham, dan akhirnya konklusinya apa? Jadikan rumahmu rumah sama dengan rumah Quran. Rumah kita jadi rumah Quran. Ustadz, kalau mau belajar bangun rumah Quran gimana Ustadz? Nih, saya mau tunjukin antum sesuatu. Boleh ya? Izin saya share video. Nih. Kita ini kemarin ada wakaf rumah dan kita udah buka rumah Quran. Nih. Rumah cetak hufaz Naila Haura. Kemudian nih kita lagi buka ya kemarin. Pada bahagia. Kemudian ada kiai kita juga hadir nih, Kiai Adi Pratama dari Sindo. Kemudian kemarin juga kita buka tuh rumah Quran Al Husain. Kita buka. Kenapa buka rumah Quran? Nih lihat ya. Ini ada kaitannya tentang rumah sebagai benteng. Antum tonton video ini bismillahirrahmanirrahim dengan iman, tonton dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim.
Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah muslim 231 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari total jumlah penduduknya. Dan faktanya, dari jumlah muslim yang banyak itu, 65%-nya tidak bisa membaca Al-Quran. Ayah, bunda, di balik fakta yang memprihatinkan tadi, ada hal yang juga perlu kita perhatikan. Dan ini telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Ini adalah pesan dari Allah, bahwa mereka juga berstrategi untuk membuat kita jauh dari pedoman hidup kita, yakni Al-Quran. Hal ini ditambah lagi dengan fakta bahwa hampir 80% umat muslim malu dan tidak mampu untuk belajar Al-Quran karena faktor usia. Maka wajar kalau umat muslim saat ini kalah di berbagai aspek dan bidang. Lantas, apakah yang harus kita lakukan? Jikalau kita tak mampu melawannya, apakah kita juga akan merelakan hal ini terjadi kepada anak-anak kita? Maka, cara terbaik adalah dengan membuat generasi penerus kita untuk kembali ke Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup mereka. Lalu, bagaimana dengan kami-kami yang sudah tua? Belajar saja susah, tidak punya cukup waktu untuk memulai semuanya. Tidak adakah cara bagi kami untuk ikut jadi pejuang Quran? Ayah, bunda, selama ada niat pasti ada jalan. Selama kita ingin memperjuangkan agama Allah, maka akan selalu ada cara dan kesempatan yang dapat kita lakukan. Jika kita tidak mampu berjuang dengan jiwa, masih bisa berjuang melalui harta. Begitu juga sebaliknya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di Quran surat At-Taubah ayat 41? Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Membangun rumah Quran menjadi salah satu pilihan terbaik bagi ayah bunda yang di usia saat ini tidak lagi memungkinkan untuk belajar Al-Quran dari awal. Akan ada banyak kebaikan dan kebermanfaatan yang dapat kita terima. Di antaranya, rumah yang awalnya kosong tidak ditempati dapat dimanfaatkan sebagai mesin amal soleh dengan cara menjadikannya tempat belajar Al-Quran yang pahalanya pasti mengalir untuk kita dan keluarga. Doa anak-anak soleh yang belajar di sana juga dapat menjadi amal jariah yang akan terus kita terima walau kita telah tiada. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkannya, kami telah menyiapkan semua pendukungnya sehingga untuk membangun rumah Quran jadi lebih mudah. Nantinya ayah bunda akan kami bantu mulai dari cara menyiapkan rumah Qurannya dari A sampai Z, cara merekrut pengajar terbaik, disiapkan pelatihan untuk pengajarnya, disiapkan modul metode belajar yang tidak hanya untuk anak-anak, bahkan juga bisa untuk lansia, disupport alat bantu dan fasilitas belajar mengajarnya. Ayah bunda cukup menyiapkan tempat yang baik dan layak untuk anak-anak belajar Al-Quran. Bisa berupa rumah, ruko, ataupun ruangan dengan kapasitas yang cukup untuk anak-anak belajar. Semoga dengan tersebarnya rumah Quran ini di setiap kota dapat menurunkan angka buta huruf Al-Quran di Indonesia. Untuk info lebih lanjut, hubungi admin kami di nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, ayah bunda, abang kakak sekalian Allah rahmati. Jadi silakan kita berdoa semoga kita punya anak cucu keturunan yang pejuang Al-Quran dan kita pun jadi pejuang Al-Quran, dan serta kita juga abang kakak bunda sekalian Allah rahmati punya sebuah legacy peninggalan warisan berupa rumah Al-Quran. Barakallahu fikum, itu mungkin yang bisa disampaikan di malam hari ini. Dan abang kakak bunda sekalian, jika mau bergabung ke pelatihan rumah Quran dan ini free, abang kakak bisa langsung di sini. Ini kita ada share
dan itu gratis ya. Insya Allah semuanya bisa punya rumah Quran. Saya Ihsan Syeptiadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.